Misteri suku Toraja. Suku Toraja merupakan salah satu suku asli Sulawesi Selatan. Dilansir melalui laman resmi milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, suku Toraja tinggal di pegunungan bagian utara dengan populasi sekitar 1 juta jiwa. Adapun setengah dari jumlah tersebar di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Suku Toraja secara mayoritas beragama Kristen, sebagian kecil beragama Islam, dan sisanya masih menganut kepercayaan animisme yang disebut dengan Aluk Tudolo. Asal-usul suku Toraja. Asal-usul suku Toraja berasal dari Teluk Tonkin yang terletak di antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Awalnya imigran asal Teluk Tonkin ini tinggal di wilayah pantai yang ada di Sulawesi, namun mereka pindah ke dataran tinggi yang sampai saat ini masih didiami oleh suku Toraja. Disebutkan juga bahwa masyarakat yang mendiami tanah Toraja ini adalah hasil percampuran dari penduduk lokal yang memang tinggal di dataran tinggi Sulawesi Selatan dengan para imigran dari Teluk Tonkin, Yunan, Cina Selatan. Mereka berlabuh di sekitar hulu sungai, yakni daerah Rekang, kemudian membangun permukiman. Asal-usul dari suku Toraja ini juga memiliki mitos tersendiri yang sangat melegenda. Konon, leluhur dari suku Toraja merupakan manusia yang berasal dari Nirwana. Masyarakat Toraja percaya bahwa nenek moyang mereka turun dari langit dengan tangga yang berfungsi sebagai alat komunikasi dengan Puang Matua atau Tuhan. Kata Toraja sendiri memiliki asal-usul. Orang Bugis menyebut Toraja sebagai Toraja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Orang Luwu menyebutnya sebagai Toriajang, yang berarti orang yang berdiam di sebelah barat. Sementara pendapat lain menyebutkan bahwa Toraja berasal dari dua kata, yakni To yang artinya orang dan Maraya yang artinya besar bangsawan. Saat Belanda menapakkan kakinya di Sulawesi pada abad ke-17, mereka awalnya tidak tertarik ke dataran tinggi Sulawesi Selatan. Alasannya akses yang sulit dicapai dan hanya memiliki sedikit lahan produktif. Akan tetapi karena resah dan pesatnya persebaran Islam di daerah tersebut, akhirnya Belanda melihat suku Toraja sebagai target potensial untuk menyebarkan agama Kristen, sebab saat itu mereka masih menganut animisme. Sebuah garis lalu digambarkan sebagai wilayah Saadanan yang kemudian disebut dengan Tanah Toraja. Pada 1957, Toraja berhasil menjadi sebuah kabupaten. Sejak tahun 1990-an, suku Toraja terus mengalami transformasi budaya dari menganut kepercayaan animisme dan kehidupan bergantung pada sektor agraris hingga menjadi masyarakat yang secara mayoritas beragama Kristen. Kini masyarakat Tanah Toraja terkenal mengandalkan sektor pariwisata. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa masyarakat suku Toraja masih menganut kepercayaan Aluk Tudolo, bahwa Aluk Tudolo merupakan agama aturan dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh sang pencipta, yakni Puan Matua. Dalam kepercayaan ini, manusia diwajibkan menyembah, memuja, dan memuliakan Puang Matua dengan melakukan ritual antara lain sajian, persembahan, dan upacara-upacara. Biasanya suku Toraja memberikan babi ataupun ayam sebagai persembahan kepada para dewata atau dewa sebagai pemelihara utusan Puan Matua. Upacara-upacara adat lain yang sering dilakukan oleh suku Toraja ialah Rambu Solo yang paling terkenal, merupakan upacara adat pemakaman, dan Rambu Tuka yang merupakan upacara untuk merenovasi
rumah adat. Saat ini kita mengenal istilah tanah. Dalam masyarakat Toraja, tanah ialah suatu patokan atau ketentuan status dalam masyarakat Toraja. Dalam masyarakat Toraja, sekurang-kurangnya ada 3 tanah, yaitu tanah bulaan, tanah basi, dan tanah karurung. Tanah bulan melambangkan golongan bangsawan, tanah basi melambangkan orang merdeka, tanah karurung melambangkan orang hamba. Bergeser dari pendapat di atas bahwa sekurang-kurangnya ada 3 tanah, pendapat ini berbeda dengan jumlah tanah yang ada di daerah Rantai Pau dan sekitarnya yang mengenal 4 golongan tanah, yaitu tanah bulan bangsawan, tanah basi bangsawan menengah, tanah karurung orang kebanyakan, tanah kua-kua para hamba. Dari pernyataan di atas kita dapat mengenal beberapa perbedaan golongan derajat dalam masyarakat Toraja yang hierarki. Mengenai asal mula hamba, terdapat pemahaman yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa status hamba memang berasal dari atas atau dari langit. Pakulando ialah hamba yang turun dari langit. Pemahaman yang lain bahwa hamba nanti kemudian baru terjadi oleh berbagai faktor, karena ada yang jatuh miskin, tidak dapat membayar utang karena kelaparan, lambai sampuna kurin, maka seseorang dapat memperhamba diri. Dan dikatakan juga bahwa adanya golongan lapisan adalah buatan manusia sendiri. Ada beberapa golongan hamba, yaitu kaunan biasa, kaunan mana, kaunan mangkaranduk, kaunan diali, kaunan tai manuk, dan lain-lainnya. Rambu Solo, ritus dan pelaksanaannya. Ritual kematian di tanah Toraja disebut Rambu Solo. Asap dan Solo turun ialah upacara kematian suku Toraja yang tertujuan untuk menghormati dan menghantarkan arwah orang yang meninggal menuju alam roh, yaitu kembali kepada keabadian bersama para leluhur mereka ke sebuah tempat peristirahatan yang disebut Puya. Rambu Solo adalah acara tradisi yang sangat meriah. Upacara dimulai saat matahari mulai condong ke barat dan biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 hari. Di atas tebing di ketinggian Bukit Batu, karena menurut kepercayaan Aluk Tudolo, semakin tinggi tempat jenazah diletakkan, maka semakin cepat pula rohnya sampai di Puya. Masyarakat Tanah Toraja telah menganut agama lain tetap turun dan ikut serta dalam melaksanakan upacara-upacara tradisi Aluk Tudolo seperti upacara Rambu Solo, Rambu Tuka, Mangara Banua. Dalam tradisi ini, kurban seperti kerbau dan babi harus ada untuk dipotong. Tahapan proses upacara Rambu Solo di Tanah Toraja. Madio merupakan prosesi membersihkan atau memandikan jenazah yang dimaknai bahwa jenazah telah dibersihkan dari hal-hal keduniaan. Pebuni, proses memasukkan jenazah ke dalam peti penyimpanan sementara. Dalam proses ini 1 ekor kerbau dan beberapa ekor babi yang dikorbankan. Pasuluk, suatu pertemuan keluarga yang tujuannya adalah untuk menginventarisasikan kembali hasil musyawarah keluarga sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan kesanggupan dalam menyediakan kurban berupa kerbau dan babi. Pada tahap ini 2 ekor babi dipotong dan dagingnya dibagikan kepada gembala kerbau. Mangriu batu masimbung membalakan. Tahapan ini dilaksanakan untuk menarik batu simbuang dari tempatnya ke area upacara yang dilaksanakan oleh banyak orang secara gotong royong. Dikurbankan 1 ekor kerbau dan 2 ekor babi dengan tujuan untuk disajikan bagi orang-orang yang datang. Mapasatedong,
Semua kerbau yang disumbangkan dikumpulkan. Ma papang kalau pemindahan mayat dari tong kanan yang selama ini disemayamkan di salah satu tong konan. Mengisi lantang ma palau ma papasang lau alo kotang konan alo kota roan mata padang ma anak balikan pesung. Bila memahami pengertian hidup dalam kepercayaan tradisional Toraja, maka akan nampak bahwa wawasan hidup dalam kepercayaan tradisional Toraja tidak berakhir pada putusnya nyawa seseorang. Seseorang yang dianggap putus nyawanya masih dianggap hidup sampai pada acara tertentu dalam upacara pemakaman, yakni acara Mapupenonulu Sau. Sebelum sampai pada acara ini, mendiang masih dianggap hidup. Oleh karena itu, hidup di dunia ini diusahakan supaya harmonis dengan sesama, lingkungan, hubungan dengan dewata, arwah leluhur, dan bahkan berada dalam hubungan harmonis dengan Puang Matua. Keterikatan inilah yang menyebabkan orang Toraja selalu mengupayakan apa yang disebut karapan demi hidup berdamai dengan dewata, arwah leluhur, bahkan dengan Puang Matua. Dan juga hal yang penting dalam hidup ini menurut paham tradisional Toraja adalah pelaksanaan dianggap sangat penting karena keselamatan seseorang ditentukan oleh sempurna atau tidaknya upacara pemakaman yang dilaksanakan terhadap si mati. Kesamarakan yang terjadi pada pemakaman, hewan-hewan yang dipotong, dan sebagiannya semuanya dipercaya akan mengiring si mati dalam memasuki dunia seberang sana. Yang menentukan kedudukan si mati di Puya itu, Puya hanyalah tempat sementara bagi jiwa kemudian keluar dan menuju ke asal nenek moyang manusia, yakni langit. Rambu Solo dalam hal ini masih ada kaitannya pada status sosial yang ada pada masyarakat Toraja. Secara sederhana, upacara pemakaman di kalangan suku orang Toraja dapat dibagi dalam 4 kelompok yang besar, yakni alukya, upacara anak-anak, tingkat sederhana, tingkat menengah, dan upacara tingkat tinggi. Melangkah sedikit jauh dari penjelasan Rambu Solo pada konsep keselamatan menurut pemahaman tradisional Toraja, dalam kepercayaan Aluk Tudolo, keselamatan berkaitan dengan apa yang disebut mendehata atau kembali puang. Setelah jenazah seseorang dimasukkan ke dalam liang kubur, maka jiwa manusia akan beralih ke Puya. Puya hanyalah terminal sementara bagi jiwa, karena jiwa dapat keluar dari Puya dan menuju ke tempat para arwah para nenek moyang manusia, yakni langit, tempat Puang Matua dan dewata lain berkediaman. Hal keluarnya jiwa seseorang dari Puya tidak ditentukan oleh jiwa si mati, melainkan ditentukan oleh keluarga sang mendiang yang masih hidup di dunia nyata ini, dalam pengertian bahwa peran keluarga yang masih hidup sangat besar. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam kepercayaan ini, keselamatan si mati dalam hal jiwanya menjadi ilahi, sangat ditentukan oleh ritus dan keluarga mendiang yang masih hidup, dan lebih pada tunuan tomate yang dimaksudkan sebagai jaminan keselamatan atau kebahagiaan hidup di seberang kematian.